Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke, di kesempatan video kali ini saya mau konfirmasi bahwa 2 hari kemarin atau sampai saat ini saya masih kurang enak badan ya. Cuman sekarang udah mendingan. Kalau kemarin-kemarin bener-bener saya nggak enak badan banget karena nggak tahu kenapa, mungkin cuaca yang ekstrim, sering hujan, sering panas, jadi mengakibatkan kondisi badan itu memburuk. Dan suara saya juga masih serak-serak seperti ini ya, karena di bagian tenggorokan sini masih agak nggak enak ya untuk ngomong. Dan sekarang juga saya masih mengerjakan pekerjaan yang mudah-mudah dulu ya, karena yang berat-berat itu tangan masih agak gemeteran ya, belum bisa, tenaganya belum sepenuhnya pulih ya. Dan untuk kawan-kawan yang mengirim sepatu ke saya dari luar kota, mohon maaf karena keterlambatan saya mengerjakannya, karena benar-benar saya belum bisa mengerjakan yang berat-berat ya. Mohon sabar menunggu dan mohon dimaklumi ya. Oke, dan di kesempatan video kali ini saya akan menjahit sepatu ini ya, sepatu Vans ya, sepatu Vans nih ya, sepatu Vans, di mana sepatu ini minta dijahit silang ya. Dan di sini saya sudah 2 kali memberikan cara teknik menjahit silang ya. Yang pertama berapa bulan yang lalu ya, saya juga lupa. Dan yang kedua juga saya sudah pernah ya mengeser teknik silang untuk menjahit sepatu. Dan di kesempatan video kali ini saya tidak mengeser cara menjahit silangnya ya, tapi bahan-bahan apakah yang cocok dijahit silang ya. Karena jahit silang itu saya yang pertama itu jahit di semua outsole-nya ya. Yang pertama itu, yang kedua saya menjahit di bagian outsole dan uppernya ya. Jadi walaupun jahit silang itu beda ya. Video saya yang pertama dan yang kedua itu beda caranya ya. Dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedua cara tersebut ya. Bedanya di mana, apa risikonya, bahan apa yang cocok. Mari kita simak di meja pengerjaan. Oke ya, bisa dilihat, dan ini contoh sepatu yang sudah saya jahit silang ya. Cuman belum selesai ya. Ini sudah saya jahit silang. Saya tadi mulai dari sini ya. Ini silangnya. Ini masih membentuk huruf V ya, karena ini pertama saya muter ya. Dan yang kedua silangannya masih sampai di sini ya. Jadi ini belum selesai. Dan ini saya menjahit silang menggunakan teknik yang kedua, di mana saya mencoblos dari bagian outsole ya ke bagian upper ya. Jadi atasnya itu mengenai bagian ini, bagian kanvas atau kainnya ya. Jadi untuk yang kedua itu saya mengenai kanvas atau kainnya. Itu saya menggunakan teknik yang kedua ya. Bentar. Nah ini ya, saya menjahit di bagian kanvasnya ini ya. Saya menggunakan teknik yang kedua. Kalau untuk teknik yang pertama, kawan-kawan bisa lihat di video saya yang menjahit silang pertama ya. Cara menjahit silang di video yang nggak tahu berapa bulan yang lalu ya, sudah saya share. Dan ini yang kedua ya. Dan kenapa kok saya menjahit silang sepatu ini memakai cara yang kedua? Kok harus dijahit di bagian kanvasnya atau kainnya? Kok tidak hanya di bagian ininya saja ya, sampai sini saja? Kok tidak hanya di bagian outsole-nya saja ya? Oke, akan saya jelaskan. Maaf ya, saya masih agak terengah-engah karena benar-benar untuk ngomong aja butuh tenaga ekstra ya. Di perut itu belum ada tenaganya sama sekali. Oke, dan ini ya sudah saya lem memakai lem Hanjiao ya. Tadinya itu di sini bagian ini mangap ya. Mungkin yang punya sepatu ini tahulah ya. Mungkin bagian sini ini mangap. Ini sudah nggak mangap ya. Sudah saya lem selama 1 hari.
kalau kawan-kawan mau pakai cara pertama, jadi mencoblosnya di bagian sini sampai di atas ini ya, di atas hitam-hitam ini ya. Nah, di sini. Di atas hitam-hitam ini. Itu kalau pakai cara yang pertama ya, dari sini sampai ke di atas hitam ini. Tapi kalau pakai cara yang kedua, itu dari bawah hitam dan nyampe atas ini ya, nyampe kainnya. Itu cara yang kedua, cara yang saya praktekkan di sepatu ini ya. Kenapa kok saya tidak pakai cara yang pertama ya? Padahal kan cara yang pertama itu tidak melukai, tidak terlihat melukai bagian uppernya ya. Karena cara yang pertama itu syaratnya bagian outsole ini harus masih kuat ya, atau sepatu masih baru ya. Kalau sepatu sudah lama, sudah terlihat retak-retaknya seperti ini ya. Ini sudah terlihat garis retak-retaknya nih seperti ini ya. Nah, ini retak-retak seperti ini. Itu jangan pernah menjahit silang yang model tidak terkena atasnya ya. Karena nanti malah outsole-nya akan jebol. Akan rusak ya. Bukannya makin kuat, tapi malah akan rusak ya. Jadi itu harus menjadi pertimbangan kawan-kawan ya. Dan juga ketika kita sebagai tukang sol sepatu juga harus jeli melihat keadaan sepatunya. Jika memang sepatu itu tidak layak dijahit silang yang tidak kena upper, atau kondisinya sepatu atau outsole-nya itu sudah retak-retak, ya kita jangan mau ya. Karena nanti risikonya kita yang akan tanggung sendiri. Jadi kita harus menyarankan ke konsumen kita atau pelanggan kita, kalau menjahit outsole yang sudah seperti ini itu harus kena uppernya ya. Otomatis uppernya akan terlihat bolong-bolong. Tapi itu nggak masalah. Nah seperti ini ya. Uppernya akan terlihat bolong-bolong. Mungkin tidak terlihat kalau dari dalam terlihat ya. Mungkin tidak terlihat dari luar lah. Dari luar tidak terlihat. Kalau mungkin bisa terlihat dari bagian dalam. Dan Bang, itu sepatu baru ya yang boleh dijahit silang tapi nggak kena upper? Iya, sepatu baru. Terus ada lagi selain sepatu baru, yaitu sepatu yang uppernya sudah rapuh ya. Gimana itu? Uppernya sudah rapuh, harus gimana? Harus dijahit jangan kena uppernya ya, kalau uppernya sudah rapuh. Mungkin bagi yang belum pernah menjahit silang tidak akan paham, mungkin kurang paham dengan apa yang saya jelaskan. Tapi nanti kawan-kawan, kalau yang mau menjahit silang ya, atau sudah pernah menjahit silang, pasti informasi ini akan sangat berguna ya. Karena tentunya sepatu kalau sudah dijahit itu berlubang dan tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula ya. Jadi menjahit silang itu harus kita benar-benar tahu bahannya dan kita benar-benar harus melihat bahannya. Jangan sampai setelah kita jahit malah ambrol atau remuk ya. Dan menjahit silang ini tidak bisa lurus ya. Zigzag ya. Ini dari atas, saya jahit atas, habis atas terus jahit bawah ya. Ini ya, coblos atas. Habis coblos atas ya, saya coblos bawah ya, ini coblos bawah ya. Dan hasilnya bisa kawan-kawan lihat sendiri ya. Ini saya ukur dengan jarak 1 cm ya. 1 cm itu bagi 2. Jadi jarak antara ini ya, jahitan per jahitan itu dia setengah senti ya. Dan kawan-kawan bisa memilih mau berapa senti pun ya. Yang penting jangan kurang dari setengah senti.
nanti malah akan merusak ya. Ya kalau saya pribadi itu paling pendek itu 1 cm ya. 2 cm saya pernah, kalau 3 cm saya belum pernah. Tergantung yang punya itu mau jaraknya seberapa ya. Tapi menurut saya ideal itu 1 cm sampai 1,2 atau 1,5 ya. 2 cm aja kelihatan terlalu besar. Dan ini sebenarnya tidak langsung saya jahit silang ya. Saya jahit dengan gaya huruf V ya. Huruf V itu yang pertama sudah ini ya. Ini jahit huruf V ya. Ini huruf V, huruf V, huruf V, ini huruf V sudah. Yang kedua juga saya huruf V lagi ya. Cuman posisinya itu beda ya. Dan akhirnya V ketemu V membentuk huruf silang ya. Huruf X ya. V ketemu V jadi tanda silang dan membentuk huruf X ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga kawan-kawan bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya jelaskan tadi. Dan semoga yang mau menjahit silang ya hasilnya maksimal dan bisa rapi ya. Bisa rapi seperti ini ya. Jadi tidak ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang molor, ada yang apa gitu enggak ya. Ada yang terlalu ke bawah, ada yang terlalu ke atas. Kalau kita ukur ya, kalau kita ukur hasilnya akan sama seperti ini ya. Ini ya. Hasilnya akan sama seperti ini. Jadi walaupun sudah profesional ya, tetap harus diukur menurut saya. Karena kalau kita kadang pas lagi nggak mood atau lagi capek itu nanti berpengaruh pada jarak jahitan ya. Jadi saran saya itu harus diukur biar jaraknya sesuai terus dan hasilnya itu presisi. Dan tentunya untuk mengukur kita butuh meteran ya atau alat ukur ya. Terserah mau pakai apa. Yang penting itu diukur dulu dan dikasih tanda titik-titik ya. Seperti video saya yang pertama ya, sudah saya jelaskan semua di sana. Cara mengukurnya, cara apanya ya. Jadi biar hasilnya keren seperti ini ya. Dan saya juga memakai jarum apa adanya ya. Tapi ini buatan saya sendiri, yang jelas itu nyaman di tangan saya ya. Karena sudah saya sudah saya selaraskan sama bentuk tangan saya dan panjang jari-jari saya. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya share tentang mengenai menjahit silang pada sepatu Converse atau Vans ya. Dan semoga kawan-kawan di sana itu selalu diberi kesehatan, selalu jaga kesehatan ya. Karena sehat itu mahal, sehat itu penting banget karena tanpa kesehatan kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Tanpa kesehatan kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa memikirkan apapun. Jadi sehat itu penting dan sehat itu mahal ya. Jadi jagalah kesehatan. Semoga kawan-kawan di sana selalu diberi kesehatan, kelancaran, kesuksesan. Amin. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.